untung 12 juta rupiah dari menimbun produk. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya memulai videonya, saya ingin mengatakan sama kalian, jangan hanya menonton judul video dan thumbnail YouTube saya, tapi ditonton sampai habis, jangan di-skip-skip, dan jangan lupa baca deskripsi video ini supaya tidak salah paham. Oke? Jadi begini teman-teman, saya itu seorang freelance dan keuntungan terbesar saya adalah 12 juta teman-teman. Itu dalam waktu yang terbilang singkat. Itu jualan apa mas? Oke, nanti akan saya jawab teman-teman. Jadi begini, saya itu waktu itu menimbun produk teman-teman. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sensitif teman-teman. Jadi gini, menimbun produk itu kan dilarang, ya kan? Menimbun produk itu dilarang, bahkan bisa terkena hukum pidana, hukum denda itu bisa teman-teman. Nah tapi gini, tergantung produk apa yang kita timbun. Seperti itu, misalnya nih, yang tidak boleh ditimbun itu adalah produk-produk sembako, produk-produk konsumtif itu tidak boleh ditimbun. Terus yang tidak boleh ditimbun itu adalah produk-produk yang bersifat urgent produk. Misalnya seperti ini, di awal tahun 2020, dari mulai bulan April tuh saya ingat teman-teman, April 2020 itu banyak sekali orang-orang yang menjadi kaya mendadak teman-teman. Mereka jualan apa? Jualan masker, jualan hand sanitizer dengan harga yang nggak masuk akal teman-teman, dan itu laku karena itu urgent produk teman-teman. Nah jadi mereka itu membeli masker dari pabriknya sampai pabriknya kewalahan karena banyaknya permintaan ya teman-teman. Nah terus mereka jual, oknum-oknum ini menjual dengan harga sampai 5 kali lipat teman-teman. Pokoknya nggak masuk akal lah, dan itu laku dan mereka memang untung banyak teman-teman. Nah produk-produk yang waktu itu susah didapatkan dan jikalau produk itu ada tapi harganya itu nggak masuk akal, itu masker, hand sanitizer, vitamin, terus Wipol, disinfektan. Itu adalah produk-produk yang jika kalian berbisnis produk itu pasti panen teman-teman, itu udah pasti panen. Nah tapi gini teman-teman, di bulan April itu juga saya mendapat banyak tawaran teman-teman dari sesama sales freelance juga sih. Mas mau nggak nih nimbun produk masker, ini dijual di bulan depan, itu harganya udah pasti naik drastis. Saya waktu itu juga sempat berpikir seperti itu teman-teman, tapi jika saya melakukan hal itu sama saja saya itu berbisnis di atas penderitaan orang lain, seperti itu teman-teman. Iya nggak? Ya mungkin bagi mereka oknum-oknum yang menimbun produk itu mereka akan mencari pembenaran seperti ini. Yang penting saya dapat uang, ya kan? Yang penting saya dapat uang. Saya itu nggak berbisnis di atas penderitaan orang lain. Saya itu pintar mencari celah. Saya pintar membaca pasar. Makanya saya punya banyak uang. Mungkin banyak orang yang akan mencari pembenaran seperti itu. Tapi ya itu adalah hak-hak mereka teman-teman. Itu adalah hak mereka dan juga bukan urusan saya. Tapi saya tidak menimbun produk-produk tersebut. Nah, lalu apa produk yang saya timbun teman-teman? Yaitu produk rokok teman-teman, produk rokok. Nah nanti akan saya jelaskan teman-teman, kenapa saya bisa menimbun produk dan kenapa saya bisa tahu bahwa rokok tersebut itu akan naik. Yang pertama, kenapa saya bisa tahu produk-produk rokok itu akan naik adalah yang pertama, karena saya sudah bekerja di beberapa distributor ya teman-teman, udah berkali-kali, sehingga saya bisa tahu, saya kenal sama tim inner dari beberapa distributor. Jadi setiap ada informasi saya mendapatkan informasi teman-teman. Dan seperti yang kalian ketahui juga ya teman-teman, dari bulan Februari 2020 sampai saat ini itu harga rokok itu naik ya kan. Sebulan itu naik, ada beberapa bahkan yang setiap minggu itu naik. Terus berikutnya gini teman-teman, emangnya berapa sih keuntungan dari menimbun rokok? Jadi begini teman-teman, waktu itu sebelum harga rokok naik, ada teman saya yang WhatsApp saya, Mas, besok rokok ini akan naik, satu bungkusnya Rp1.000 mas, Rp1.000 teman-teman. Waktu itu saya nggak peduli. Nah terus paginya dia WhatsApp saya lagi, Mas, besok naik Rp1.000, besoknya lagi naik Rp1.000. Jadi harganya itu satu bungkus naik 2.000 teman-teman. Jadi satu slopnya Rp20.000. Kalau misalnya masnya beli di harga sekarang, jatah harga lama, tak kasih lah, tak kayak jatah rego lawas rapopo, koyo karo sapa wae, kayak gitu teman-teman.
Jadi intinya dia itu mau memberi saya jatah harga lama ya teman-teman, dan saya jual dengan harga baru seperti itu. Nah, karena saya itu tahu bahwa rokok itu memang lagi tenar ya teman-teman, tapi saya nggak mau nyebut brand, nyebut merek. Yang jelas itu produk rokok. Waktu itu saya membeli dalam jumlah yang banyak, 10 karton teman-teman, 10 karton saya timbun. Nah, tapi waktu itu berhubung saya juga bermain di beberapa produk yang lain juga, jadi saya itu untuk modal pembeliannya itu saya menggunakan sistem pengajuan proposal teman-teman. Jadi saya mengajukan ya semacam kerjasama lah seperti itu sama salah satu koperasi, tapi bukan jaminan BPKB teman-teman, bukan jaminan BPKB. Ini proposal resmi yang saya ajukan. Intinya ya saya ingin istilahnya menggalang dana seperti itu teman-teman untuk membeli sebuah produk, dan BEP atau break even point-nya akan saya kembalikan ya teman-teman 2 bulan. Saya janji seperti itu. Nah, waktu itu 10 karton ya teman-teman. Untuk rokok, 1 karton itu yang saya timbun isinya adalah 6 bal teman-teman. Dan 1 bal rokok itu isinya adalah 10 slop. 1 slop rokok rata-rata isi 10 bungkus. Seperti itu. 1 slopnya saya dapat untung 20.000 teman-teman. 1 balnya 20 kali 10 slop. 200.000 teman-teman. Dari 1 bal saya bisa dapat untung 200.000, dan itu pun rokok resmi, rokok cukai, rokok yang legal teman-teman, bukan rokok yang nggak resmi seperti itu teman-teman. Nah, waktu itu saya bisa menjual 10 karton rokok itu dalam waktu sekitar 4 hari teman-teman. Nah, kalian bisa hitung sendiri, kalau nggak kalian bisa baca deskripsi video ini berapa keuntungan saya dari hasil menimbun produk tersebut. Tapi gini, itu adalah keuntungan kotor teman-teman. Karena waktu itu saya menghabiskan 10 karton itu saya jual secara retail. Jadi nggak saya buang di grosir ataupun di agen. Kalau saya jual di grosir sama di agen nggak bakal laku teman-teman. Karena mereka juga mendapat jatah harga lama dari distributor. Saya jualnya di retail, di warung-warung, di toko, di angkringan, di market-market kecil seperti itu. Itu habis dalam waktu 4 hari saya jual retail 10 karton. Tapi saya nggak sendiri, ada beberapa teman juga, ada 4 orang sama saya. Nah, keuntungannya itu dibagi 5 orang teman-teman. Yang pertama adalah saya, terus 3 teman saya, terus yang satunya lagi adalah bagi hasil dengan pihak yang istilahnya adalah bisa disebut ya penanam modal lah seperti itu teman-teman. Nah, tapi ya masih kebagian lumayan juga sih dari hasil menimbun rokok seperti itu. Nah, jadi hikmahnya apa dari video ini? Jadi begini teman-teman, jika kalian seseorang yang ingin belajar menjadi seorang freelance, menjadi seorang sales kanvas, yang pertama adalah kalian mulai saja dulu. Nah, tapi jika kalian pernah bekerja menjadi sales di distributor resmi, itu akan lebih mudah teman-teman. Karena kalian istilahnya itu udah ada dasar, udah ada background teman-teman, dan kalian bisa membaca celah teman-teman. Wah, ini besok ini akan naik, saya timbun sekarang nih produk. Tapi yang jelas begini, jangan menimbun produk yang mengakibatkan kerugian, yang menyebabkan kerugian orang lain. Misalnya nih di daerah kalian misalnya nih terjadi gagal panen, terus kalian nimbun produk, itu tidak diperbolehkan teman-teman. Terus kalian timbun, terus kalian jual dengan harga yang nggak masuk akal, dengan harga yang tinggi. Itu adalah menimbun yang tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu teman-teman. Satu hal lagi, ini hanya sebatas sharing, ini hanya sebatas share. Karena banyak yang bertanya, Mas, gimana sih caranya, berapa sih gitu ya teman-teman, berapa sih keuntungan terbesar selama menjadi freelance, yaitu dari penjualan rokok itu teman-teman. Nah, jadi bagi kalian yang ingin memulai usaha freelance, kalian mulai saja dulu teman-teman. Dan jangan lupa nih, yang paling penting adalah selalu membangun hubungan antar sama pekerja teman-teman. Bangun relasi, bangun komunitas, seperti itu teman-teman. Kalau saya nggak punya relasi, kalau saya nggak punya komunitas, saya nggak akan tahu kalau misalnya ada produk yang harganya akan naik. Biasanya nih teman-teman, untuk produk jual distributor menjual produk dengan harga yang sangat murah, itu bahkan bisa sampai 50% ya teman-teman. Ya mungkin kalian yang belum pernah bekerja di distributor nggak akan percaya. Rokok itu bisa harganya itu sangat murah teman-teman. Nggak hanya rokok, semua produk itu bahkan harganya bisa didiskon 50%. Jika produk tersebut adalah produk discontinue
atau produk itu akan segera dihabiskan untuk berganti kemasan, ataupun memang produk itu sudah tidak akan diproduksi lagi. Itu biasanya itu harganya gila-gilaan. Seperti itu. Ya mungkin bagi kalian yang seorang yang sales yang pernah bekerja di distributor itu sudah tahu lah ya teman-teman. Tapi kadang bagi orang-orang yang belum pernah menjadi bagian inner distributor, mereka hanya akan nggak akan percaya. Palingan juga berkomentar, alah bacot, banyak omong, seperti itu teman-teman. Tapi ya no problem ya teman-teman, karena video ini sebenarnya banyak yang request juga, Mas gimana sih cara melipat gandakan keuntungan kita, yaitu teman-teman. Tapi untuk mengetahui seharga itu naik atau enggak, itu bangun komunitas, gabung di grup-grup Facebook yang membahas tentang sales, gabung di grup-grup distributor. Saat kalian sudah memulai freelance atau kanvas, kalian minta nomor sales yang kalian temui, kalian bina hubungan. Masnya bawa produk apa mas? Boleh nggak minta nomor WhatsAppnya? Nah nanti kalian ngobrol, bina hubungan, sehingga kalian tahu nih, oh ini masnya kerja di distributor Artaboga Cemerlang nih, mas OT Artaboga ada promo apa aja nih mas, seperti itu. Nanti kalian bisa tahu teman-teman. Ya kalau misalnya kalian sudah memulai, ya saya yakin kalian bisa menemukan celah kalian sendiri teman-teman. Oke. Jadi seperti itu sharingnya teman-teman. Jika kalian suka sama video saya, silakan di like dan di share ke sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow IG saya bangkit_real. Untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar YouTube saya teman-teman. Karena untuk DM terus terang saya jarang membalas. Karena DM yang masuk itu 3 kali lipatnya dari jumlah followers saya. Followers IG-nya cuma 500, yang DM bisa 2000 orang teman-teman. Kalau saya balas satu persatu kan nggak mungkin ya kan. Ya dah, terima kasih. See you next time.